Hai, Perkenalan yuk. Saya Irsya Emilia Putri, NPM 1903 10139. Saya Lusita Rahma Putri, NPM 19040. saya Anastasia Rosari Yunita JJ dengan NPM 19041. Kami dari Paralel A, Grup E, sesi A3 di video kali ini kami akan menjelaskan praktikum tentang mikrobiologi, pengantar. teknik kimia 2. Untuk modul keempat yaitu pembuatan zat dan penanaman jasad renik. Pengertian media pertumbuhan mikroorganisme adalah suatu bahan yang terdiri dari campuran zat-zat makanan atau nutrisi yang diperlukan mikroorganisme untuk pertumbuhannya. Mikroorganisme memanfaatkan nutrisi media berupa molekul-molekul kecil yang dirakit untuk menyusun komponen sel. Media selain untuk menumbuhkan mikroba juga dibutuhkan untuk isolasi dan inokulasi mikroba serta untuk uji fisiologi dan biokimia mikroba. Media yang baik untuk pertumbuhan mikroba adalah yang sesuai dengan lingkungan pertumbuhan mikroba tersebut. Untuk selanjutnya yaitu syarat pembuatan media. Yang pertama, media harus mengandung semua unsur hara yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme. Syarat yang kedua yaitu mempunyai tekanan osmosa, tegangan permukaan, dan pH yang sesuai dengan kebutuhan mikroba. Syarat yang ketiga yaitu media harus dalam keadaan steril, artinya sebelum ditanami mikroorganisme yang diinginkan tidak ditumbuhi oleh mikroba lain yang tidak diharapkan. Untuk bahan-bahan pembuatan media itu ada air sebagai pelarut dalam pembuatan media, ada agar sebagai bahan pemadan media agar dan kecambah, kemudian ada kecambah sebagai sumber vitamin E, nitrogen organik dan mineral, ada ekstrak daging sebagai sumber protein, vitamin B, nitrogen organik pada media broth, kemudian ada pepton sebagai sumber utama nitrogen pada nutrien broth dan agar, ada gula sebagai nutrisi mikroba dan bahan pembuatan nutrien agar dan media kecambah, kemudian ada NaCl sebagai bahan yang mengembangkan tekanan osmotik sel mikroorganisme pada media agar. Untuk selanjutnya yaitu macam-macam media. Macam-macam media berdasarkan sifat fisika itu ada media padat, media setengah padat, dan media cair. Sedangkan macam-macam media berdasarkan komposisi ada media sintesis, media semi-sintesis, dan media non-sintesis. Untuk jenis-jenis media berdasarkan tujuan ada media untuk isolasi, media selektif, media diperkaya, media untuk peremajaan kultur, media untuk menentukan kebutuhan nutrisi spesifik, media untuk mengetahui karakteristik bakteri, dan media diferensial. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. selanjutnya untuk kegunaan dan fungsi jasad renik. Yang pertama, banyak digunakan dalam proses fermentasi. Kemudian sebagai zat aditif makanan. Kemudian ada sebagai pelindung makanan non-fermentasi, contohnya pada daging ayam. Kemudian ada bakteri acetobacter untuk membuat asam cuka, dan ada Saccharomyces pada fermentasi roti dan bir. Kemudian ada inokulasi dan inkubasi. Inokulasi sendiri atau inokulum merupakan kultur mikrobia yang diinokulasikan ke dalam medium pada saat kultur mikrobia tersebut pada fase pertumbuhan. Sedangkan untuk inkubasi sendiri merupakan masa antara inokulasi atau infeksi sampai pertumbuhan koloni yang karakteristik atau sampai terjadinya gejala penyakit yang khas yang ditimbulkan oleh jasad renik patogen. Kemudian perbedaan media dasar dan media inokulasi. Yang pertama, media dasar atau media basal merupakan media yang digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat media lain yang lebih kompleks. Media ini dapat mendukung pertumbuhan hampir semua jenis mikroba. Contohnya adalah nutrien broth, kaldu pepton, dan sebagainya. Merupakan media pertumbuhan mikroorganisme atau inokulum yang merupakan
suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi atau nutrien yang digunakan oleh suatu mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang biak pada media tersebut. Kemudian ada metode inokulasi jasa teknik. Yang pertama ada metode tebar. Metode tebar ini merupakan proses inokulasi untuk disebarkan dalam medium batang yang sama, dapat digunakan dan juga dapat menginokulasikan pinggiran kedua untuk dapat menjamin penyebaran bakteri yang merata dengan baik. Pada beberapa pinggan akan muncul koloni-koloni yang terpisah-pisah. Kemudian ada metode tusuk. Metode tusuk ini dengan cara meneteskan atau menusukkan ujung jarum ose yang di dalamnya terdapat inokulum, kemudian dimasukkan ke dalam media. Kemudian ada metode gores. Inokulum digoreskan di permukaan media agar nutrien dalam cawan Petri dengan jarum pindah atau loop inokulasi di antara garis-garis goresan akan terdapat sel-sel yang cukup terpisah sehingga dapat tumbuh menjadi koloni. Selanjutnya untuk pembuatan media secara umum. Yang pertama, campuran bahan-bahan. Medium biasanya dibuat dengan melarutkan semua bahan dalam aquades, kemudian diurutkan sesuai dengan resep dan dipanaskan sampai semua bahan larut. Yang kedua ada penyaringan medium. Beberapa jenis medium kadang perlu disaring menggunakan kertas saring atau kain tipis. Yang ketiga, pengaturan pH. Medium kadangkala memerlukan nilai pH tertentu sehingga perlu dilakukan pengaturan pH. Pengaturan pH dapat dilakukan dengan penambahan larutan natrium hidroksida atau HCl. Yang keempat, penambahan antibiotik. Antibiotik kadang diperlukan untuk mencegah pertumbuhan jenis mikroorganisme lain yang tidak dikehendaki. Yang kelima, ada pemasukan medium pada tempat tertentu. Wadah yang dapat digunakan misalnya tabung reaksi atau Erlenmeyer. Wadah tersebut harus bersih, bebas debu, dan tidak terkontaminasi. Tabung reaksi digunakan misalnya untuk pembuatan agar miring dan agar tegak, sedangkan Erlenmeyer digunakan untuk medium yang akan dituang dalam Petri dish. Yang keenam ada sterilisasi medium, dan juga ada penyimpanan medium. Sterilisasi medium dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung macamnya medium. Salah satu cara yang paling sering digunakan menggunakan autoclave. Kemudian untuk penyimpanan medium yang sudah dibuat dan sudah steril mungkin tidak langsung digunakan sehingga sebaiknya disimpan di tempat refrigerator atau lemari tes. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, untuk selanjutnya adalah tentang kerusakan pada pembuatan media. Yang pertama, ada berkurangnya kapasitas pertumbuhan. Hal ini disebabkan oleh sterilisasi yang berlebihan, pencairan yang berulang dari media padat, tercampur dengan garam-garam logam, dan salah penggunaan molaritas larutan yang dapat merubah pH. Yang kedua, penyusun kekentalan. Hal ini disebabkan oleh sterilisasi yang berlebihan, hidrolisis media yang mengandung agar karena pH rendah, dan pencairan berulang dari media padat. Yang ketiga, warna menjadi keruh atau gelap. Hal ini disebabkan oleh sterilisasi yang berlebihan. Akibat terjadi karamelisasi karbohidrat pada gula-gula dan pemanasan yang tidak merata. Yang keempat, ada perubahan pH. Hal ini disebabkan oleh sterilisasi yang berlebihan, pencampuran yang tidak merata atau yang tidak homogen, hidrolisis dari bahan-bahan yang dipakai, menggunakan wadah yang bersifat alkali, dan juga adanya pemanasan yang berulang-ulang. Yang kelima, ada pengendapan. Pengendapan ini disebabkan oleh sterilisasi yang berlebihan, pemanasan media agar yang terlalu lama dengan temperatur yang tinggi, dan bahan-bahan yang dipakai itu tidak sesuai. Selanjutnya untuk faktor-faktor yang mempengaruhi selama proses pembuatan media. Yang pertama adalah faktor dari tingkat keasaman atau pH. Jika terlalu asam atau basa, maka pertumbuhan bakteri akan terhambat. Hampir semua bakteri tumbuh pada pH 7-7,5 dan hanya beberapa saja yang tumbuh pada media yang pH-nya di bawah 7.
Yang kedua adalah faktor pengisian dan sterilisasi. Pengisian media yang sudah diukur pH-nya ke dalam tabung atau botol sebaiknya jangan terlalu penuh untuk menghindari tumpah atau pecah jika disterilisasikan. Untuk bentuk padat yang mengandung 2% agar-agar atau bentuk semi-solid yang mengandung 0,2% sampai 0,5% agar-agar. Sebelum diisikan harus dipanaskan dahulu supaya agarnya larut dan homogen. Selanjutnya juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi pada proses pertumbuhan jasad renik. Yang pertama ada nutrien. Jasad renik membutuhkan nutrien untuk kehidupan dan pertumbuhannya, yaitu sebagai sumber karbon, sumber nitrogen, sumber energi, dan faktor pertumbuhannya. Itu seperti mineral dan juga vitamin. Yang kedua ada ketersediaan air. Sel jasad renik memerlukan air untuk hidup dan berkembang biak, dan juga dibutuhkan sebagai reaktan sebagai reaksi biokimia. Yang ketiga ada pH atau tingkat keasaman. Jasad renik pada umumnya dapat bertumbuh pada kisaran pH 3-6. Yang keempat ada suhu. Jika suhu lingkungan lebih kecil daripada suhu minimum atau lebih besar dari suhu maksimum, pertumbuhannya maka aktivitas enzim akan berhenti. Bahkan pada suhu yang terlalu tinggi akan terjadi denaturasi pada enzim. Selanjutnya yang kelima adalah faktor oksigen. Konsentrasi oksigen di dalam bahan makanan dan lingkungannya berpengaruh terhadap jenis jasad renik yang tumbuh pada makanan tersebut. Selanjutnya untuk pengaplikasian pembuatan media dan penanaman jasad renik. Kebutuhan media uji pada laboratorium mikrobiologi untuk keperluan pengujian parameter cemaran mikrobiologi ada kecenderungan semakin meningkat. Sejalan dengan pertumbuhan industri, seperti industri makanan dan minuman yang semakin meningkat, di samping itu adanya pemberlakuan Standar Nasional Indonesia atau SNI, yang wajib bagi industri bahan makanan dan minuman, seperti air minum dalam kemasan, kakao bubuk, gula kristal rafinasi, tepung terigu sebagai bahan makanan dan produk makanan olahan lainnya seperti biskuit, mie instan, dan kopi instan. Adanya pemberlakuan SNI wajib tersebut pada pelaksanaan kegiatan produksi, maka setiap industri yang memproduksi komoditi atau jenis produk yang ber-SNI wajib, maka setiap produsen wajib memiliki laboratorium mikrobiologi yang dapat menguji parameter cemaran mikrobiologi, khususnya cemaran mikrobiologi yang disyaratkan pada SNI yang berlaku, seperti pengujian parameter angka lempeng total atau ALT. Nah, untuk pengujian ALT ini diperlukan media uji plate count agar atau PCA. Baik, sekian review dari kelompok kami tentang pembuatan zat dan juga penanaman jasad renik. Sampai jumpa di modul selanjutnya.